Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pada topik 3, yaitu manajer. Secara umum, manajer adalah seseorang yang melaksanakan fungsi dari manajemen, mempunyai tanggung jawab yang penuh kepada bawahan dan sumber-sumber daya organisasi lainnya. Dalam kegiatan manajer, terdapat klasifikasi manajer yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu tingkatan dalam organisasi, terdiri dari yang pertama, manajer lini pertama, yaitu seseorang yang memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua, manajer menengah adalah seseorang yang membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lini pertama. Yang terakhir, yang paling tinggi adalah manajer puncak, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Dalam tingkatan manajer ini juga dapat mempengaruhi fungsi-fungsi dari kerjanya. Yang pertama yaitu manajer administratif. Ialah seseorang yang berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu manajemen operatif, adalah seseorang yang mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif. Yang kedua yaitu kegiatan dalam organisasi, terdiri dari yang pertama manajer umum, yaitu seseorang yang mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas tujuan kerja keseluruhan atau yang mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Yang kedua yaitu manajer fungsional, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas satu kegiatan organisasi saja. Lalu, apa saja tugas-tugas penting yang harus dilakukan oleh seorang manajer? Yang pertama yaitu manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Istilah ini ialah seorang manajer mencakup tidak hanya bawahan dan atasan saja, tetapi juga manajer lainnya dalam organisasi. Yang kedua ialah manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan segala prioritas. Yang ketiga yaitu manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan tertentu dengan sukses. Yang keempat yaitu manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer harus mampu merinci dan memisahkan suatu masalah, menganalisa, dan mencari penyelesaiannya yang layak dengan akurat. Yang kelima yaitu manajer adalah seorang mediator. Jika saling tidak bersepakat atau tidak setuju, manajer dituntut perannya sebagai mediator atau penengah. Yang keenam, yaitu manajer adalah seorang politisi. Manajer harus mengembangkan hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan, atau keputusannya. Manajer harus efektif memainkan politik dengan mengembangkan kerjasama dengan para manajer lain dalam organisasi. Yang terakhir ketujuh, yaitu manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin harus berperan sebagai wakil resmi organisasi kerjanya pada pertemuan organisasional. Manajer mungkin juga mewakili organisasi dalam urusan pelanggan, pejabat pemerintah, atau organisasi lain. Manajer juga harus memiliki keterampilan, di antaranya 1. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk mengorganisir dan mengintegrasi seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. 2. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan untuk bekerja, memahami, dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. 3. Keterampilan administratif adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat yaitu keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian ini adalah memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Itu dia tadi penjelasan pada topik 3 yaitu manajer.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.